Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Sanggares Putri bersama saya Eli, model cantik Sheha, Jeng Vindi, dan teman-teman kru dari Sanggares Putri dan yang ajaib. Kali ini kita akan memberikan tutorial membuat cengkorongan Pais Ageng. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengukur ukuran-ukuran dalam membuat cengkorongan. Yang bagian tengahnya ini namanya penunggul. Penunggul ini kita ukur mulai dari tengah-tengah itu lurus dengan puncak hidungnya. Kemudian kita ukur dari pangkal apa namanya alis ini sebesar 3 jari, kira-kira 3 jari. Kemudian untuk lebarnya dari penunggul ini sendiri ini juga kira-kira sekitar 3 jari. Kemudian ke kanan dan ke kiri itu kita berikan ruang 3 jari untuk pengapit, di mana nanti 3 jari tersebut sekitar 1,5 jarinya itu untuk untuk ukuran pengapitnya itu sendiri. Kemudian sisa-sisanya itu juga untuk kalen. Kalen itu adalah kayak semacam lubang-lubang atau rongga-rongga. Nah, kemudian 2,5 jari untuk penitis dan 2 jari godek itu dari telinga atas, kemudian yang telinga bawahnya itu 1 jari. Nah, ini untuk jarak antara penitis dengan puncak alis itu adalah 1 jempol atau 1 jari. Nah, itu untuk kanan dan kiri juga harus dipastikan simetris. Nah, yang digambar terlebih dahulu itu adalah penunggul dan penitis. Kemudian godek, baru yang terakhir adalah kita menggambar pengapit gitu. Kenapa pengapit di belakangkan? Karena pengapit itu ya benar-benar dia menjadi penyeimbang antara penunggul dan penitis gitu. Arahnya semuanya bermuara kepada puncak hidung atau ujung hidung gitu. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuknya itu sendiri, kalau penunggul ini bentuknya ngutup sirih. Ngutup sirih itu nguncup sirih atau menyerupai bentuk daun sirih gitu. Kemudian untuk penitis, penitis itu juga sama ngutup sirih, cuman dia ukurannya kan lebih kecil daripada penunggul. Jadi dia kayak semacam miniaturnya penunggul gitu. Nah, untuk pengapit ini dia bentuknya seperti ngutup kantil istilahnya. Ngutup kantil itu seperti kuncup bunga kantil. Kalau Anda tahu rangkaian melati, roncean melati itu kan biasanya yang bagian ujungnya itu kan ada kayak bunga kuncup-kuncup. Nah, itu namanya itu bunga kantil. Nah, ini menyerupai bunga kantil gitu. Terus ukurannya dari atas alis itu 2 jari. Jadi kalau penunggul itu 3 jari, pengapit itu 2 jari. Nah, yang penitis itu 1 jari atau 1 jempol gitu. Jadi nanti tidak terlalu dekat dengan alis, tetapi juga tidak terlalu jauh dengan alis. Nah, ukurannya kira-kira begitu. Kemudian untuk menggambarnya tadi bisa menggunakan pensil berwarna coklat, bisa juga menggunakan pensil berwarna hitam. Kalau sudah dibingkai, baru kita isi, kita oleskan pidih. Kalau orang Jawa Timur bilangnya loto. Kalau saya biasanya ya orang Jawa Tengah, orang Jogja itu biasanya nyebutnya pidih atau pidih. Saya pakai merek Rani, menggunakan alat itu. Alat ini saya nggak nemu di Malang, itu saya belinya di Semarang. Kalau misalkan Anda nggak nemu alat ini, bisa juga memakai kuas. Cuman harus dipastikan kalau pakai alat ini kan osetannya tuh enak gitu loh, cara mengoleskannya itu. Jadi ketebalannya itu bisa rata, tebal tapi rata gitu, sampai ke rambut-rambutnya. Nah, kalau pakai kuas itu juga dipastikan dia harus rata dan tebal gitu. Terus untuk merapikan area pinggirnya, biasanya kalau pakai alat ini kan kalau yang sudah expert bisa benar-benar rapi gitu. Tapi kalau misalkan ragu-ragu seperti saya, maksudnya ingin lebih berhati-hati lagi, bagian pinggir-pinggirnya tipsnya bisa memakai brush atau kuas yang ada di eyeliner gel. Nah, yang biasa dipakai untuk eyeliner gel. Nah, itu bisa juga untuk dipakai di sini karena nanti dia hasilnya lebih rapi.
contohnya apa, kuas gel eyeliner gelnya yang saya pakai untuk membuat ujung-ujung yang runcing-runcing. Nah, kayak gitu kan butuh kepelitian, kehati-hatian. Nah, kalau dia memakai kuas apa namanya, kuas eyeliner gel itu dia lebih rapi, lebih enak gitu. Terus nanti dioset lagi menggunakan alat yang tadi. Setelah cengkorongannya semua selesai, diisi oleh pidi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menempelkan prodo emas. Nah, ini adalah bagian paling sulit menurut saya. Bagian paes ageng yang paling sulit adalah menempelkan prodo. Karena kalau Anda tahu nanti saya tunjukkan itu sebenarnya prodonya itu bentuknya seperti apa. Yaitu seperti lembaran semacam kertas yang ditempeli serbuk emas asli. Nah, ini serbuk emas, kemudian kita gunting-gunting sendiri dulu gitu, disesuaikan bentuknya. Nanti setelah kita gunting, terus kita potong-potong, terus kemudian ditempel satu dan harus hati-hati karena kalau nempelnya nggak tepat juga nanti nggak rapi. Nah, untuk supaya memastikan bahwa nanti itu benar-benar nempel, Anda bisa memberikan lem. Tunggu lemnya agak kering, baru kita tempelkan si prodonya itu. Untuk mendapatkan prodonya bisa ditemukan di mana, Mbak? Sebenarnya di toko-toko atau alat-alat yang menjual peralatan pengantin, biasanya paling banyak, karena ini kan asalnya Jogja ya, karena ini kan adat Jogja, maka ya paling banyak bisa ditemukan di pasar Beringharjo di Jogja gitu. Jadi Anda kalau jalan-jalan ke Jogja silahkan mampir ke Beringharjo, silahkan borong ini. Namanya apa, Mbak? Bilang aja Bu, beli prodo mas, beli prodo amplop gitu. Nanti orang-orang langsung tahu. Prodo amplop ini harganya satu amplopnya itu sekitar 80-an ribu lah kalau nggak salah, terakhir saya beli itu. Nah, ini nggak rapi ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditimpai lagi supaya lebih rapi lagi. Nah, itu emang harus hati-hati sekali. Inilah seni tingkat tinggi. Itu kenapa memang sebenarnya paes ageng ini awalnya hanya diperuntukkan untuk putri raja saja gitu loh. Kalau untuk rakyat jelata seperti kita ini itu sebenarnya harusnya cuman Jogja Putri gitu. Kalau sama kayak Solo, yang rakyat jelata Solo Putri, yang putri keraton itu Solo Basahan. Kalau ini Jogja juga gitu. Kalau yang rakyat jelata Jogja Putri, kalau Jogja Keraton putri keraton Jogja Paes Ageng gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak nggak ada bedanya gitu ya. Jadi yang non kerajaan, keluarga kerajaan juga ingin secantik putri raja, makanya kita pakai Paes Ageng. Cuman saran saya sih untuk panjenengan, untuk anda yang jadi para perias, gunakanlah prodo yang asli. Kenapa? Karena hasilnya tuh beda dibanding kalau kita memakai cetakan yang sudah jadi itu gitu. Karena itu kan buatan pabrik ya, jadi dia kan nggak bisa disesuaikan dengan bentuk wajahnya masing-masing orang gitu. Ukurannya juga kan dia ya kaku begitu saja. Tapi kalau ini sifatnya luas, bisa kita kira-kira, oh ini pantasnya bagaimana, oh ini dikurangi sedikit, oh ini ditambahi sedikit, disesuaikan dengan bentuk aslinya, wajah orang-orangnya gitu. Nah, di sebelumnya saya sudah video yang versi lengkapnya sudah bisa Anda lihat di YouTube channelnya Jeng Vindi, itu yang pakai jilbab kuning itu namanya Jeng Vindi. Di channel ini Vindi, silahkan dilihat di sana, silahkan komen juga di sana. Nah, ini saya hanya memenuhi request cengkorongan, tahap-tahapan cengkorongannya saja gitu. Kalau yang ingin alis menjangan ranggah, silahkan komen ya, nanti saya buatkan juga. Kalau nggak komen ya nggak saya buatkan gitu.
Kalau Anda ingin belajar bersama kami, Sanggar Rias Fitri, untuk belajar Pais Agengnya, saya juga buka kelas. Silahkan datang, silahkan belajar bareng kami. Tidak menggurui, saya tidak mengajari, tapi lebih tepatnya belajar bersama. Karena setiap kali ada peserta ajar rias itu sebenarnya saya juga belajar gitu. Jadi sebenarnya apa ya, semacam kita belajar bareng di Sanggar Rias Fitri gitu. Jadi bukan ngajari, bukan diajari, tapi memang sama-sama saling belajar gitu. Karena saya juga biasanya dapat banyak ilmu dari para peserta gitu. Monggo kalau mau gabung silahkan lihat di description box ya, ada kontaknya di situ. Nah, kira-kira begini. Nanti kalau sudah selesai, sudah terpasang semua, sudah rapi semua, kita pasang semacam payet-payet atau manik-manik di sekeliling prodonya. Kemudian yang bagian tengahnya, bagian penunggulnya ini kita bisa pasang semacam prodo juga. Itu bentuknya atau namanya kinjengan bersayap, itu di penunggul. Kemudian di pengapit itu kinjengan tanpa sayap. Kemudian yang penitis itu kinjengan bersayap. Kemudian yang bergodek kinjengan tanpa sayap. Nah, kemudian di bagian antara alis kanan dan alis kiri itu kita berikan citak biasanya, yang bentuknya seperti wajik itu. Tapi kalau modifikasi tidak harus citak yang wajik, tapi bisa pakai kayak bindi India gitu. Ya. Nah, ini kita pasang kinjengannya. Kinjengan bersayap dan kinjengan tidak bersayap. Yang kinjengan bersayap cuman di penunggul sama penitis. Ya, sekian dari kami Sanggar Rias Fitri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan kalau Anda suka like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya, untuk supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video atau tutorial-tutorial yang lain. Salam hangat dari Sanggar Rias Fitri. Semoga sukses untuk Anda semua.